Beri aku 10 menit saja, Bu. 10 menit, dan aku akan mencoba membuka jalan yang selama ini tertutup di kaki Ibu. Aku tahu kalimat itu terdengar gila. Aku tahu semua dokter sudah menyerah, tapi izinkan aku mencoba hanya sekali. Wanita itu menatapnya lama, dengan mata yang sudah terlalu sering menangis, sampai hampir tidak punya air mata lagi. Di kursi roda itu, Nadine Prameswari, janda kaya raya pemilik Prameswari Group, tampak begitu anggun, namun sekaligus begitu rapuh. 7 tahun. 7 tahun ia hidup dengan kaki yang diam seperti batu, tidak merespons apapun, tidak memberi harapan apapun. Kalau kamu berhasil, ucapnya pelan, suaranya datar, tapi mengandung sesuatu yang menggigil di dalamnya, aku akan menikahimu sekarang juga. Kalimat itu bukan sekadar janji impulsif. Itu seperti jeritan putus asa yang dibungkus dalam kata-kata tegas seorang CEO. Karena selama 7 tahun, Nadine sudah membayar apapun yang bisa dibayar. Dokter terbaik, terapis termahal, bahkan ahli saraf dari luar negeri. Namun semuanya pada akhirnya mengangkat tangan, lalu berkata kalimat yang membuat dunia Nadine runtuh berkali-kali setiap malam. Tulang belakangnya terlalu rusak. Tidak ada harapan untuk berjalan lagi. Dan sejak hari itu, kemewahan berubah menjadi ruang kosong. Rumah megahnya jadi seperti penjara yang wangi lavender dan kayu cendana, tapi dinginnya menusuk sampai ke tulang. Pagi datang tanpa tujuan, malam datang tanpa pelukan. Ia duduk di kursi roda yang dingin, menatap keluar jendela, menatap dunia yang berjalan tanpa menunggunya. Kadang ia menunduk melihat kakinya sendiri, berharap keajaiban muncul begitu saja. Tapi harapan itu, hari demi hari semakin tipis, sampai hampir habis. Di luar, orang-orang melihatnya sebagai wanita yang sempurna, kaya, berkuasa, tidak tersentuh. Tapi hanya Nadine yang tahu, sejak kecelakaan 7 tahun lalu, ia kehilangan suami, dan setelah itu, ia seperti kehilangan dirinya sendiri. Perusahaan masih berjalan, rapat tetap ada, angka tetap naik turun, namun hatinya seperti boneka yang hanya mengikuti arus. Ia bisa tersenyum di depan karyawan, bisa bicara tegas di ruang direksi, bisa tampak kuat saat semua mata memandang. Tapi begitu pintu kamar tertutup, ia hanyalah perempuan yang ingin menangis tanpa saksi. Kesepian, itu yang paling kejam. Kesepian yang menusuk lebih dalam daripada rasa sakit tubuhnya. Kesepian yang membuat waktu terasa lambat dan dunia terasa terlalu luas untuk ia hadapi sendirian. Sementara di sudut lain gedung yang sama, jauh dari lantai marmer dan ruangan beraroma mewah itu, ada seorang OB miskin bernama Reno Saputra. Usianya masih muda, tapi wajahnya seperti menyimpan kelelahan yang tidak cocok untuk umur segitu. Penghasilannya kecil, hanya cukup untuk makan dan membayar kamar kos sempit. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja, tidak ada yang peduli ia pulang jam berapa, atau bagaimana ia menahan lapar saat akhir bulan. Di kantor, ia seperti bayangan, ada, tapi tidak dianggap. Setiap hari, Reno membersihkan lantai yang bukan miliknya, mengepel lorong-lorong yang tak pernah menyebut namanya, merapikan meja-meja direktur yang bahkan tidak tahu wajahnya secara benar. Ia menunduk saat orang-orang penting lewat, bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu dunia ini tidak memberi ruang bagi orang seperti dirinya. Pakaian kerjanya lusuh, tubuhnya kurus, tapi di sorot matanya selalu ada sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Ketulusan. Ketulusan yang sering dianggap bodoh oleh mereka yang hidup nyaman. Ketulusan yang tidak dihargai siapapun, sampai takdir perlahan menggeser hidup Reno menuju satu pintu, satu ruangan, dan satu pertemuan yang akan mengubah semuanya. Hari itu sebenarnya biasa saja. Reno sejak pagi membersihkan area bawah, pantry, lorong, ruang rapat kecil. Ia sudah hafal ritmenya. Tapi sore menjelang, supervisor mendekatinya dengan wajah yang terlihat gugup, seperti orang yang sedang melempar seseorang ke medan perang. Reno, kamu naik ke lantai atas. Reno berhenti mengepel. Lantai atas bukan tempat sembarangan. Apalagi ruangan pribadi Bu Nadine Prameswari. Tempat itu seperti wilayah terlarang yang membuat karyawan lain memilih menyingkir. Bersihkan ruang kerja pribadi Bu Nadine, kata supervisornya cepat,
seolah takut kalau ia bicara terlalu lama, nasib buruk akan menular. "Kenapa saya, Pak?" Reno bertanya pelan, tidak berani menatap terlalu tinggi. "Biasanya bukan saya." Yang lain menolak. "Supervisor menelan ludah. Bersihkan saja, tapi jangan bicara macam-macam. Kalau dia marah, nasibmu bukan tanggung jawab saya." Kalimat itu seperti pintu yang ditutup keras. Reno hanya mengangguk, lalu ia masuk lift. Begitu lift terbuka di lantai tertinggi, udara terasa berbeda. Lebih dingin, lebih rapi, lebih sunyi. Seolah lantai itu menyimpan rahasia yang tidak boleh disentuh siapapun. Reno melangkah pelan, lalu mengetuk pintu yang terlihat lebih berat daripada pintu manapun di gedung itu. "Masuk." Suara seorang wanita menjawab, datar, namun lelah yang tidak bisa disembunyikan. Reno masuk dengan kepala menunduk. Aroma ruangan itu lembut, perpaduan lavender dan kayu cendana. Lampu temaram membuat suasananya bukan megah, tapi sendu. Seperti ruangan yang terlalu lama menampung air mata. Dan di sana, Nadine duduk sendirian di kursi rodanya. Awalnya, Reno tidak langsung mengerti apa yang sedang ia lihat. Tapi, ketika ia melangkah sedikit lebih dekat, dadanya seperti diremas. Di wajah wanita yang selalu dikenal tegas, angkuh dan tak tersentuh itu, ada air mata, bukan tangis keras, bukan histeris, tapi tangis yang diam-diam, seperti seseorang yang sudah menahan rasa sakit terlalu lama sampai ia bahkan tidak punya tenaga untuk bersuara. Matanya merah, tatapannya jatuh pada kursi roda itu, seolah kursi itu adalah rantai yang menggikat hidupnya. Reno berhenti tanpa sadar. Ada sesuatu yang menusuk hatinya, sesuatu yang membuat langkahnya terasa salah, seolah ia masuk ke ruang paling rapuh, milik seseorang tanpa izin. "Keluar," ucap Nadine lirih tanpa menoleh. Itu bukan suara perintah bos. Itu seperti bisikan seseorang yang tidak ingin ada saksi atas lukanya. Reno seharusnya pergi. Ia tahu aturan, ia tahu dirinya hanya OB. Ia tahu satu kalimat salah saja bisa menghancurkan pekerjaannya. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Ada sesuatu yang menahan kakinya di tempat, seperti hati kecilnya berbisik, kalau ia pergi sekarang, ia akan menyesal seumur hidup. Nadine menoleh sedikit, kesal, dan suaranya mengeras. "Tadi aku bilang keluar." Namun, saat pandangannya bertemu dengan mata Reno, ia terdiam sesaat. Biasanya, orang-orang menghindari tatapannya, takut, sungkan, atau pura-pura sibuk. Tapi Reno menatapnya dengan mata yang berbeda. Tidak menghina, tidak menantang, tidak mengasihani secara murahan. Hanya tulus. "Maaf Bu," Reno menunduk, suaranya lembut. "Saya hanya ingin memastikan Ibu baik-baik saja." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Nadine yang 7 tahun hidup tanpa seseorang benar-benar peduli, kalimat itu menghantam seperti gelombang yang mendobrak dinding-dinding dalam dirinya. "Aku tidak membutuhkan belas kasihan dari OB," Nadine berkata dingin, berusaha keras kembali menjadi dirinya yang kuat. Reno menggeleng pelan. "Saya tidak kasihan, Bu. Saya cuma merasa..." "Ibu sedang kesepian." Nadine membeku. "Kesepian." Kata itu seperti panah yang tepat mengenai bagian terdalam yang selama ini ia sembunyikan di balik uang, jabatan, dan wajah angkuh. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaannya, seseorang melihat lukanya bukan statusnya, bukan kekayaannya, bukan kelemahannya, tapi dirinya sebagai manusia. Dan tanpa Nadine sadari, detik itu menjadi awal dari perubahan besar. Awal dari sesuatu yang bahkan ia sendiri belum bisa bayangkan. Nadine berusaha menggeser tubuhnya di kursi roda. Hanya sedikit saja, sekadar mencari posisi yang tidak terlalu menyiksa. Tapi, gerakan kecil itu justru membuat wajahnya menegang. Ia menggigit bibir, menahan erangan yang nyaris keluar. Rasa nyeri itu seperti kilat yang menyambar punggung bawahnya. Tajam, tiba-tiba, dan selalu datang tanpa ampun, seakan tubuhnya ingin mengingatkan bahwa ia tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Reno yang tadi mulai mengelap meja berhenti. Tangannya terangkat di udara, lalu turun pelan. Ia menatap Nadine, bukan sebagai bos, bukan sebagai pemilik gedung ini, tapi sebagai seorang wanita yang sedang berjuang sendirian melawan rasa sakit yang tidak pernah benar-benar hilang. "Tidak apa-apa, Bu," Nadine berusaha berkata,
tapi suaranya bergetar, dan getaran itu justru membuat Reno semakin yakin bahwa wanita ini sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Reno hampir mundur, takut melewati batas. Ia hanyalah OB. Ia tahu dinding pemisah antara mereka setinggi langit, tapi nalurinya menahan. Ia melangkah satu langkah lebih dekat, sangat hati-hati, seperti orang yang mendekati luka yang bisa pecah hanya karena satu gerakan salah. "Kalau saya boleh membantu sedikit, Bu." Suaranya rendah, penuh hormat. Bukan sok tahu, bukan memaksa, hanya menawarkan, seperti seseorang yang tidak ingin melihat orang lain jatuh lebih dalam. Nadine meremas lengan kursi rodanya. Napasnya tersangkut di dada. Ia ingin mengatakan tidak, ingin kembali menjadi Nadine yang dingin dan tak tersentuh. Tapi rasa sakit itu membuatnya lemah. Dan pada titik itu, rasa lelah yang menumpuk selama 7 tahun membuatnya tidak punya tenaga untuk menolak. "Lakukan cepat," ucapnya pelan, seperti orang yang sedang menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, namun sangat rapuh. Reno bergerak ke belakang kursi roda, lalu mendekatkan tubuhnya tanpa menyentuh dulu. Ia memastikan Nadine tidak akan jatuh, tidak akan kehilangan keseimbangan. Tangannya terangkat, ragu sepersekian detik, lalu ia meletakkan telapak tangannya di punggung bawah Nadine, tepat di titik yang seolah menyimpan semua rasa nyeri. Sentuhannya lembut, tapi tegas, seperti seseorang yang tahu apa yang ia lakukan. Nadine membeku, bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang terasa berbeda. Sentuhan itu tidak seperti terapis yang biasa datang dengan prosedur dan alat. Ini tidak dingin, tidak mekanis. Sentuhan Reno seperti mengerti bahasa tubuhnya, seperti membaca peta rasa sakitnya tanpa perlu dijelaskan. "Apa ini?" bisik Nadine, hampir tidak terdengar. Nadanya tidak lagi angkuh. Ada kebingungan, ada harapan kecil yang selama ini ia kubur hidup-hidup. Reno fokus, matanya menunduk, seolah ia sedang bekerja pada sesuatu yang jauh lebih penting daripada status. "Saya hanya mencoba melemaskan sarafnya, Bu." Lalu ia mulai mengusap dan menekan perlahan, ritmis terarah. Ia mencari titik-titik yang paling kaku, lalu menahannya sedikit lebih lama, memberi tekanan yang tepat. Nadine mengerjap berkali-kali, menahan napas. Tubuhnya yang selama ini seperti batu perlahan terasa hangat. Seperti ada aliran yang bergerak pelan dari punggungnya turun ke bawah. Dan rasa nyeri yang tadi menyambar perlahan mundur. Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, Nadine merasa ada ruang di tubuhnya yang tidak diisi oleh sakit. "Bagaimana kamu bisa?" Nadine mencoba bertanya, tapi kalimatnya terpotong oleh napas yang bergetar. Ia takut kalau ia bicara terlalu banyak, keajaiban kecil ini akan hilang. Reno tidak menjawab dengan bangga. Tidak ada nada ingin dipuji. Ia hanya berkata pelan, seperti menyebut sesuatu yang sederhana dalam hidupnya. "Dari ayah saya, Bu. Dia tabib desa." Nadine menoleh sedikit, berusaha melihat lebih jelas wajah pria yang selama ini hanya ia anggap bayangan di lorong-lorong gedungnya. Tabib desa. Kalimat itu terdengar jauh, seperti cerita yang seharusnya tidak punya tempat di lantai tertinggi, gedung perusahaan besar. Tapi di detik itu, Nadine justru merasa mungkin keajaiban memang tidak datang dari tempat yang ia kira. Reno melanjutkan, tangannya tidak berhenti. Setiap gerakan seperti punya tujuan. Ia bahkan membimbing napas Nadine dengan suara yang lembut. "Pelan-pelan tarik napas, Bu. Jangan melawan tegangnya, biar tubuhnya ikut tenang." Nadine menurut. Anehnya, ia menurut. Padahal, selama ini ia hanya mau mendengar dokter, hanya percaya pada orang-orang yang punya gelar panjang. Tapi Reno berbicara seperti seseorang yang benar-benar peduli, bukan sekadar menjalankan pekerjaan. Beberapa menit berlalu. Hening memenuhi ruangan, hanya ada suara napas yang berusaha stabil dan suara lembut kain yang bergeser ketika Reno menekan titik tertentu. Lalu sesuatu terjadi. Awalnya Nadine mengira itu imajinasinya, seperti getaran kecil. Sangat kecil, seperti ada semut lewat di ujung kakinya. Nadine menelan ludah, matanya membesar. Ia menatap lurus ke depan, takut menoleh, takut bergerak, takut semuanya hilang kalau ia bereaksi terlalu cepat. Reno berhenti menekan sejenak,
lalu merasakan perubahan kecil pada tubuh Nadine. "Bu, kamu merasakannya?" Nadine menyentuh pahanya sendiri, lalu betisnya, tangannya gemetar. Ia menahan napas, lalu berbisik dengan suara pecah seperti anak kecil yang takut harapannya dipatahkan lagi. Saya bisa merasakannya." Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan air mata sedih seperti biasanya. Ini air mata yang lahir dari sesuatu yang sudah lama mati, lalu tiba-tiba bernapas lagi. Di luar dugaan mereka, suara kecil itu rupanya terdengar sampai keluar. Beberapa orang di rumah besar itu mulai mendekat. Ada yang mengintip, ada yang menahan napas, ada yang tidak percaya apa yang mereka lihat ketika Nadine mencoba menggerakkan jemari kakinya, meski hanya sedikit. Seorang dokter yang selama ini menangani Nadine ikut masuk, wajahnya pucat. Ia mendekat dengan langkah cepat, seperti orang yang baru saja melihat mimpi buruk sekaligus mukjizat dalam satu waktu. "Mustahil," gumamnya lirih. Matanya menatap Nadine, lalu menatap Reno. Seolah otaknya menolak menerima kenyataan. Sarafnya mati sejak lama. Namun kenyataan berdiri tepat di depan mereka. Jemari kaki Nadine bergerak, kecil, samar, tapi nyata. Seperti pintu yang terbuka setelah 7 tahun terkunci rapat. Nadine menangis lebih kencang, bukan karena sakit, tapi karena lega. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa Tuhan tidak sepenuhnya meninggalkannya. Dan di tengah kekacauan kecil itu, mata Nadine menemukan Reno lagi. Pria itu berdiri menunduk, seperti seseorang yang ketahuan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mungkin. Tapi Nadine tidak melihatnya sebagai OB lagi, ia melihatnya sebagai harapan. Dengan suara rendah yang hampir seperti rahasia, Nadine mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Reno dan berbisik, cukup pelan agar tidak semua orang mendengar. "Datang lagi malam ini ke kamar pribadiku. Jangan bilang siapa-siapa." Malam itu, gedung Prameswari Group sudah sunyi. Lampu-lampu kantor satu persatu padam, hanya cahaya lembut dari lorong lantai tertinggi yang masih menyala seperti penjaga rahasia. Di luar jendela besar, kota berkilau, tapi di dalam ruangan pribadi Nadine, dunia terasa sepi dan terasa dekat sekaligus. Nadine duduk di kursi roda di depan cermin besar. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, lama, seperti orang yang mencoba mengenali kembali wajahnya setelah bertahun-tahun hidup sebagai bayangan. Matanya masih bengkak karena menangis, tapi ada sesuatu yang baru di sana, sesuatu yang lama tidak pernah muncul, harapan. Namun, harapan itu juga menakutkan, karena Nadine sudah terlalu sering berharap lalu hancur. Ia takut yang ia rasakan sore tadi hanya kebetulan atau ilusi. Ia takut besok pagi ia akan bangun dengan kaki yang kembali mati rasa, dan semua itu hanya menjadi candaan kejam dari nasib. Ketika pintu diketuk pelan, Nadine menelan ludah. "Masuk." Reno melangkah masuk dengan ragu. Ia masih memakai seragam OB, tapi sudah lebih rapi. Tangannya menggenggam topi kecilnya, seperti anak sekolah yang dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ia tidak berani menatap terlalu lama. "Bu Nadine." Nadine mengangkat tangan, menghentikannya. "Tutup pintunya." Reno menutup pintu perlahan. Suara klik kunci kecil itu seperti menutup dunia luar. Sekarang hanya ada mereka berdua, dan udara, ruangan tiba-tiba terasa lebih berat, lebih intim, lebih penuh makna daripada siang tadi. Reno berdiri kaku di dekat pintu, tidak tahu harus melangkah atau tidak. Nadine menunjuk sofa di dekat jendela. "Duduk." Reno menurut. Ia duduk di ujung sofa, punggungnya tegang, kedua tangannya bertumpu di lutut. Ia terlihat seperti orang yang siap menerima hukuman kapan saja. Nadine tidak langsung bicara. Ia memutar kursi rodanya perlahan mendekati Reno, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. Jarak mereka dekat, tapi terasa seperti ada jurang di antara mereka. Jurang status, jurang dunia, jurang rasa takut. Lalu Nadine berkata, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Tadi, kamu bikin aku merasakan sesuatu lagi." Reno menelan ludah. Saya cuma coba membantu, Bu." Nadine menatapnya tajam, tapi kali ini tatapannya tidak dingin. Ada getaran kecil, seperti emosi yang berusaha keluar dari sangkar. "Jangan panggil aku Bu," ucapnya mendadak. Reno membeku.
Lalu ia berkata pelan, hampir berbisik, "Maaf, Nadine." Nama itu meluncur dari bibir Reno dengan canggung, tapi bagi Nadine, itu seperti suara yang menembus tembok kesepiannya. Ia menarik napas dalam, lalu menatap kakinya sendiri. "Aku mau kamu coba lagi." Reno langsung menggeleng cepat, ketakutan melintas di wajahnya. "Tidak bisa, Nadine. Ini sudah terlalu. Kalau orang lain tahu, saya bisa dipecat. Saya bisa..." Nadine mengangkat tangannya lagi. "Kalau kamu takut dipecat, aku bisa lindungi kamu." Reno terdiam. Nadine melanjutkan, suaranya mulai tegas, tapi ada kelembutan yang mengintip di balik ketegasan itu. "Aku bukan minta kamu lakukan ini sebagai OB. Aku minta kamu lakukan ini sebagai seseorang yang mau menolong." Kata-kata itu membuat dada Reno sesak. Seumur hidupnya, ia jarang sekali mendengar seseorang memintanya bukan karena memerintah, tapi karena percaya. Ia menunduk. "Saya tidak janji berhasil lagi." Nadine mengangguk pelan. "Aku juga tidak janji akan kuat kalau harapanku patah lagi. Tapi, aku ingin coba." Reno berdiri perlahan. Ia mendekati Nadine dengan langkah hati-hati. Kali ini, Nadine sudah siap. Ia menggeser kursi rodanya, memiringkan badan sedikit agar Reno bisa menjangkau punggung bawahnya lebih baik. Reno meletakkan tangannya di titik yang sama. Saat kulit mereka bersentuhan, Nadine mengerjap. Ada sensasi hangat yang menjalar, bukan hanya di tubuhnya, tapi di dadanya juga. Seperti sesuatu yang selama ini beku, pelan-pelan mencair. Reno mulai menekan dan mengusap perlahan. Gerakannya lebih hati-hati daripada siang tadi, karena suasana malam membuat segalanya terasa lebih dekat, lebih rawan disalahartikan. Nadine menahan napas, lalu mencoba mengikuti instruksi napas Reno. Pelan, tarik napas, lepaskan. Beberapa menit berlalu. Nadine menggenggam sandaran kursi rodanya, menahan rasa takut. Takut gagal, takut sakit, takut berharap. Lalu tiba-tiba, kakinya kembali terasa. Bukan hanya jemari, kali ini lebih jelas. Ada aliran hangat yang merambat sampai betisnya. Nadine menutup mulut, menahan tangis yang hampir meledak. "Reno," suara Nadine bergetar, "jangan berhenti." Reno tidak berhenti. Ia menambah sedikit tekanan, lalu berpindah titik, seperti mengikuti peta saraf yang hanya ia pahami. Dan di tengah proses itu, Nadine merasa tubuhnya ingin bergerak sendiri, seolah ada pintu-pintu kecil yang dibuka satu persatu. Nadine menatap lantai. Di sana ada karpet tebal yang biasanya hanya diinjak orang-orang penting. Tapi malam ini, karpet itu terlihat seperti tanah pertama yang ingin ia pijak lagi. Aku mau coba berdiri," ucap Nadine tiba-tiba, suaranya seperti orang yang setengah yakin, setengah gila. Reno langsung panik. "Jangan, Nadine, jangan sekarang. Kalau jatuh..." Nadine menatapnya keras, tapi air mata menggenang di matanya. "Aku capek jadi tahanan kursi ini." Reno terdiam. Ia tahu risiko besar, tapi ia juga melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Keinginan hidup. Akhirnya, Reno mengangguk pelan. "Oke." Tapi pelan-pelan, saya pegang. Ia bergerak ke depan, menempatkan satu tangan di bawah lengan Nadine, tangan lainnya siap menahan pinggangnya. Nadine menghela napas, lalu menekan kedua tangannya pada sandaran kursi roda, mencoba mengangkat tubuhnya. Ototnya gemetar, wajahnya menegang. Seluruh tubuhnya seperti berperang dengan rasa takut. Lalu, perlahan, ia terangkat. Tidak sempurna, tidak stabil, tapi ia berdiri. Dalam hitungan detik itu, Nadine seperti tidak percaya. Matanya membesar, bibirnya gemetar. Ia berdiri, meski hanya beberapa detik, tapi itu cukup untuk membuat dunianya berputar. Reno memegangnya kuat, memastikan ia tidak jatuh, dan karena posisi itu, tubuh mereka sangat dekat. Napas mereka bercampur, detak jantung Reno terasa keras, begitu juga detak Nadine, seperti dua drum yang saling mengejar. Nadine menangis, tapi kali ini ia tertawa kecil di antara tangisnya. Aku berdiri." Reno menelan ludah, suaranya serak. "Iya, kamu berdiri." Nadine menatap Reno, mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang meletup,
sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun tepat saat itu, terdengar suara di luar pintu. Langkah kaki, pelan tapi nyata, seperti seseorang yang berhenti tepat di depan ruangan. Reno membeku. Nadine langsung duduk kembali cepat, napasnya berantakan. Pintu tidak terbuka. Tapi suara bisikan samar terdengar dari luar. "Aku tahu kamu ada di dalam, Bu." Nadine memejamkan mata. Wajahnya pucat. Reno menoleh ke arah pintu, jantungnya seperti mau pecah. Itu suara Maya, sekretaris pribadi Nadine. Wanita yang selama ini setia, tapi juga terkenal licik dan sangat haus kuasa. Malam demi malam setelah itu, ruangan pribadi Nadine seperti berubah menjadi tempat yang menyimpan dua hal sekaligus. Rasa sakit yang pelan-pelan luruh dan harapan yang pelan-pelan tumbuh. Reno datang diam-diam, selalu pada jam yang sama, selalu dengan langkah hati-hati, seolah takut suara sepatunya sendiri bisa merusak keajaiban yang sedang mereka bangun. Nadine tidak lagi menangis seperti sebelumnya, bukan karena ia tiba-tiba kuat, tapi karena setiap malam tubuhnya memberi tanda kecil bahwa ia belum sepenuhnya kalah. Kadang hanya rasa hangat yang menjalar sampai betis, kadang hanya kesemutan halus di telapak kaki. Tapi bagi Nadine, itu seperti suara jauh yang memanggilnya pulang, suara yang selama 7 tahun ia kira sudah hilang selamanya. Reno tidak pernah banyak bicara tentang dirinya. Ia hanya bekerja, menekan titik yang tepat, mengajari Nadine bernapas, menahan tubuhnya ketika ia gemetar, dan menenangkan pikirannya ketika rasa takut datang menyerbu. Dan semakin Nadine membaik, semakin ia sadar satu hal yang membuat dadanya sesak. Orang pertama yang benar-benar mengulurkan tangan untuknya bukan keluarganya, bukan orang-orang yang mengaku mencintainya, tapi seorang OB yang selama ini dianggap tidak ada. Namun, di rumah besar keluarga Prameswari, tidak ada rahasia yang bisa bertahan lama. Pada awalnya, hanya bisik-bisik kecil dari para pelayan yang kebetulan melihat Reno naik ke lantai atas saat malam sudah larut. Lalu bisik itu berubah menjadi percakapan panjang di sudut ruang makan, lalu berubah lagi menjadi tatapan-tatapan curiga yang mulai mengarah ke kamar Nadine, seakan kamar itu adalah tempat dosa, bukan tempat penyembuhan. Salah satu bibi Nadine, yang selalu merasa dirinya punya hak untuk mengatur hidup keponakannya, mulai menebar kalimat tajam dengan suara tinggi. Ia berkata, bagaimana mungkin seorang pria miskin masuk ke kamar Nadine setiap malam? Ia bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Dan seperti racun, pertanyaan itu menyebar, membuat orang-orang yang tidak mengerti, apapun merasa berhak mencurigai apapun. Ada yang menuduh Reno memanfaatkan kondisi Nadine. Ada yang berkata, Nadine mungkin sudah tidak waras karena terlalu lama di kursi roda. Ada yang bahkan berani berbisik bahwa pengobatan Reno bukan pengobatan, melainkan sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak pantas disebut. Fitnah paling jahat datang dari mulut orang-orang yang bahkan tidak pernah menanyakan apakah Nadine menangis setiap malam. Dan puncaknya terjadi pada pagi ketika Nadine turun dari kamarnya dengan sesuatu yang membuat semua orang membeku. Tongkat. Ia memegang tongkat itu dengan tangan yang masih gemetar. Tubuhnya masih belum stabil, tapi ia berdiri. Tidak lama, tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat ruangan itu terdiam. Selama 7 tahun, mereka melihat Nadine seperti patung di kursi roda. Dan sekarang, Nadine berdiri di depan mereka seperti orang yang baru kembali dari kematian. Wajah-wajah yang tadinya penuh curiga berubah menjadi kaget. Tapi, keterkejutan itu tidak langsung berubah menjadi kebahagiaan. Tidak. Di keluarga itu, keajaiban pun bisa dipelintir menjadi ancaman. Nadine menatap mereka satu persatu. Matanya lelah, tapi ada api yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Aku bisa berdiri lagi, ucapnya pelan, suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah dan terluka sekaligus. Dan kalian masih mau bertanya hal-hal kotor tentang orang yang menolongku. Bibi tertuanya menepuk meja, keras, seperti hakim yang sudah memutuskan vonis, sebelum mendengar kebenaran. Kamu harus menghentikan itu, Nadine. Kamu tidak tahu niat pria itu. Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan padamu. Nadine menahan napas. Tangannya menggenggam tongkat itu lebih kuat. Seakan tongkat itu bukan hanya penopang tubuhnya,
tapi juga penopang harga dirinya yang selama ini diinjak oleh orang-orang terdekatnya. Tidak, jawab Nadine tegas, tidak ada yang akan menghentikannya. Sepupunya tertawa kecil sinis, membuat darah Nadine mendidih. Kamu terlalu naif, kamu CEO Nadine, dan dia hanya OB. Kamu mau membiarkan orang seperti itu masuk ke kamarmu setiap malam. Kamu tidak malu. Kalimat itu menusuk, bukan karena benar, tapi karena begitu kejam. Nadine menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, lalu suaranya pecah, penuh luka yang selama ini ia simpan sendirian. Aku yang terkurung di kursi roda 7 tahun, kalian di mana? Saat aku memohon, kalian di mana? Saat aku tidak bisa tidur karena sakit, kalian di mana? Kalian datang hanya saat ingin sesuatu. Kalian hanya ingat aku saat perusahaan butuh tanda tangan, saat nama prameswari butuh dipamerkan. Ruangan itu sunyi, bukan karena mereka merasa bersalah, tapi karena mereka tidak suka mendengar kebenaran. Nadine mengangkat dagunya, air mata masih ada, tapi suaranya semakin tajam. Reno satu-satunya yang membuat tubuhku hidup lagi. Dan kalian mau mengambil itu dariku. Bibi tertuanya menyipitkan mata, seperti orang yang tidak bisa menerima bahwa kendalinya mulai lepas. Kalau begitu, kami akan memanggil pria itu. Kami akan bertanya langsung. Kami akan tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Nadine langsung menoleh tajam. Jangan berani-berani menyentuh dia. Tapi keluarga itu sudah terlanjur dipenuhi rasa takut yang dibungkus kesombongan. Di mata mereka, Reno bukan penyelamat. Reno adalah ancaman. Ancaman bagi kendali mereka atas Nadine, dan mungkin ancaman bagi harta yang mereka incar dari nama prameswari. Malam itu, fitnah semakin menjadi-jadi. Dan tanpa Nadine sadari, keputusan diam-diam sudah diambil oleh mereka. Keesokan harinya, ketika Reno sedang mengepel di lantai bawah, seorang asisten datang mendekat. Wajahnya datar, tapi cara bicaranya tidak terdengar seperti undangan ramah. Mas Reno, keluarga besar Ibu Nadine, ingin menemui Anda. Reno berhenti mengepel. Jantungnya langsung turun. Ia menelan ludah, mencoba tersenyum sopan, tapi tangannya dingin. Saya melakukan apa salah? Asisten itu hanya menunduk sedikit, suaranya pelan namun tegas. Anda datang saja. Sekarang. Reno berjalan mengikuti asisten itu melewati lorong panjang yang biasanya tidak pernah ia lewati. Setiap langkah terasa berat, seperti kaki-kakinya diinjak rasa takut. Di kepalanya berputar ribuan kemungkinan. Apakah mereka tahu? Apakah ada yang melihat? Apakah Nadine akan marah karena ia ketahuan masuk ke kamar? Apakah ia akan kehilangan pekerjaan satu-satunya yang ia punya? Ia menelan ludah berkali-kali, mencoba menenangkan napasnya, tapi jantungnya tetap berdegup keras. Di saat seperti itu, Reno sadar, menjadi orang miskin berarti selalu hidup dengan rasa waspada. Kesalahan kecil saja bisa membuat hidupnya jatuh ke jurang. Pintu ruang tamu besar, rumah prameswari terbuka. Reno masuk dan langsung merasakan udara di sana dingin seperti es. Di kursi-kursi mahal yang mengelilingi meja besar, duduk keluarga besar Nadine. Wajah mereka seperti dipahat dari batu, penuh penilaian, penuh rasa jijik yang disembunyikan di balik sopan santun palsu. Bibi tertua duduk di tengah seperti ratu yang mengadili rakyat kecil. Di sampingnya ada sepupu-sepupu Nadine dan beberapa kerabat lain yang biasanya hanya muncul saat ada pesta atau pembagian keuntungan perusahaan. Reno berhenti di depan mereka. Ia menunduk dalam, tangan menggenggam topi seragamnya. Selamat siang, Bu. Pak, tidak ada yang menjawab salamnya. Bibi tertua menatap Reno dari ujung kepala sampai ujung kaki, lama, lalu tertawa kecil sinis. Jadi kamu ya, Reno? OB yang akhir-akhir ini merasa naik derajat. Reno mengangkat kepala sedikit, suaranya pelan. Saya tidak merasa begitu, Bu. Sepupu pria yang paling sombong mencondongkan tubuh, matanya menyala dengan ejekan. Jangan pura-pura polos. Kami dengar kamu sering masuk kamar Nadine malam-malam. Kamu kira kami bodoh? Reno langsung pucat. Tangannya dingin. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-katanya seperti tersangkut di tenggorokan. Saya hanya... Bibi tertua menghentikan dengan tepukan jari pada meja. Pelan, tapi membuat ruangan seolah semakin sunyi. Kami tidak butuh alasanmu.
Kami hanya butuh kebenaran. Kamu melakukan apa pada Nadine? Kalimat itu seperti pisau. Reno menggigit bibir. Di saat itulah ia sadar. Bagi mereka, ia sudah dianggap bersalah sejak awal. Apapun jawabannya, mereka akan tetap melihatnya sebagai manusia rendahan yang tidak pantas dekat dengan Nadine. Saya membantu terapi, Bu. Reno menjawab akhirnya. Suaranya bergetar, tapi tetap berusaha tegas. Kaki Nadine mulai merespons lagi. Saya hanya menolong. Sepupu wanita mengangkat alis, lalu tersenyum sinis. Terapi. Dari OB. Kamu pikir kami akan percaya cerita kampung seperti itu? Sepupu pria tertawa. Jangan-jangan kamu pakai dukun-dukunan ya? Atau kamu kasih sesuatu ke minumannya? Kamu mau apa? Uang, jabatan, atau kamu mau warisan? Reno menggertakkan giginya, menahan marah. Ia ingin teriak bahwa ia tidak sejahat itu, tapi ia tahu, kalau ia marah, mereka akan menjadikannya bukti bahwa ia tidak layak. Saya tidak mau apa-apa, katanya pelan. Saya cuma... Bibi tertua menyela lagi, kali ini suaranya lebih tajam. Kamu cuma apa? Cuma mau jadi pahlawan. Cuma mau terlihat hebat di depan Nadine. Kamu pikir Nadine itu siapa? Dia CEO, dia prameswari, dan kamu hanya petugas kebersihan. Kata-kata itu menghantam Reno tepat di dada. Bukan karena ia tidak tahu kenyataan itu. Ia tahu. Tapi mendengar kata itu diucapkan sekejam itu, membuat harga dirinya seperti diinjak-injak sampai tak bersisa. Bibi tertua melanjutkan, suaranya penuh racun. Dengar baik-baik, kamu berhenti datang ke kamar Nadine. Sekarang juga, kamu berhenti menyentuh dia. Kamu berhenti mendekati dia. Reno menelan ludah, bibirnya gemetar. Kalau saya berhenti, Nadine bisa... Sepupu pria menepuk meja keras, membuat Reno tersentak. Jangan berani sebut nama dia dengan mulutmu. Reno menunduk lagi. Dadanya sesak. Ia merasa seperti berdiri di tengah ruangan kaya raya itu tanpa pakaian, tanpa pelindung. Mereka menatapnya seperti sampah. Dan saat itulah pintu belakang ruangan terbuka. Nadine masuk. Ia tidak duduk di kursi roda. Ia berjalan pelan dengan tongkat. Setiap langkah masih berat, tapi ia berjalan. Dan semua orang langsung membeku. Nadine menatap mereka semua, lalu tatapannya jatuh pada Reno. Mata Reno memerah, bukan karena lemah, tapi karena ia terlalu lama menahan hinaan. Nadine menghela napas, lalu suaranya tenang namun mengandung badai. Hentikan, bibi tertua mencoba tersenyum palsu. Nadine, kami hanya... Nadine menatapnya tajam. Aku bilang hentikan, kalian tidak punya hak mengadili dia. Sepupu pria berdiri, mencoba menunjukkan kuasa. Tapi Nadine, kamu tidak mengerti. Pria ini berbahaya. Dia... Nadine melangkah pelan mendekat. Tongkatnya mengetuk lantai. Suaranya tetap tenang, tapi tajam seperti kaca. Yang berbahaya itu kalian. Kalian yang menunggu, aku mati, pelan-pelan di kursi roda. Kalian yang tiba-tiba peduli saat aku mulai sembuh. Kalian yang mencium bau harapan, lalu takut kehilangan kontrol. Ruangan itu sunyi. Wajah-wajah mereka memerah. Bibi tertua memutar kata-kata, berusaha tetap terlihat benar. Kami keluarga kamu, Nadine. Kami hanya mau melindungimu. Nadine tertawa kecil, getir. Keluarga. Kalian menyebut diri kalian keluarga, tapi kalian menghina satu-satunya orang yang menolongku. Kalau itu yang kalian sebut perlindungan, aku tidak butuh. Lalu Nadine menoleh pada Reno. Suaranya melunak sedikit, seperti air yang jatuh di tanah kering. Reno, maafkan aku. Karena selama ini kamu bekerja di tempatku, tapi tetap diperlakukan seperti tidak manusia. Reno menunduk, tubuhnya gemetar. Tidak apa-apa, Nadine. Nadine menggeleng. Tidak, ini tidak boleh dianggap biasa. Kemudian Nadine menatap keluarga besarnya dengan mata yang dingin dan tegas. Mulai hari ini, Reno bukan OB lagi. Semua orang terkejut. Sepupu pria tertawa mengejek. Kamu mau jadikan dia apa? Asistenmu? Atau pasanganmu? Nadine menarik napas panjang. Dan kalimat berikutnya membuat ruangan itu seperti berhenti berputar. Kalau aku bisa berjalan lagi, aku akan menikah dengannya. Hening, seperti petir yang jatuh tanpa suara. Reno membeku. Matanya membesar. Ia seperti tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Bibi tertua berdiri cepat. Nadine, kamu gila. Kamu mempermalukan keluarga. Nadine mendekat satu langkah lagi.
Suaranya rendah, tapi setiap kata seperti menampar. Aku tidak mempermalukan keluarga. Aku hanya menunjukkan siapa yang selama ini memalukan. Lalu ia menoleh lagi pada Reno. Di matanya ada ketegasan, tapi juga ada ketulusan yang jarang ia tunjukkan. Reno, aku tidak sedang bercanda. Kalau kamu bisa bantu aku berdiri tanpa tongkat, aku akan memenuhi janji itu. Reno menelan ludah. Dadanya seperti ditarik dua arah, antara takut dan tidak percaya, antara rasa hormat dan rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Dan di sudut ruangan, Maya, sekretaris pribadi Nadine, berdiri diam dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Matanya menatap Reno tajam, lalu menatap Nadine. Di balik senyum itu, ada sesuatu yang gelap, seperti seseorang yang baru saja menemukan target untuk dihancurkan. Sejak hari itu, udara di rumah Prameswari tidak lagi sama. Bukan karena Nadine berjalan dengan tongkat, tapi karena ia akhirnya berdiri melawan keluarga yang selama ini menganggapnya lemah. Dan ketika seorang wanita yang sudah terlalu lama dikurung rasa sakit, tiba-tiba menemukan kembali kekuatannya, orang-orang yang hidup dari kelemahannya akan panik. Reno tidak kembali mengepel lorong-lorong seperti biasa. Nadine memindahkannya ke area yang lebih dekat dengannya. Bukan sebagai OB, tapi sebagai orang yang berada di bawah perlindungannya. Itu saja sudah cukup membuat banyak mata berubah warna. Di perusahaan, bisik-bisik mulai merayap seperti asap. Ada yang bilang, Reno naik jabatan karena kasihan. Ada yang bilang, Reno punya rahasia Nadine. Ada juga yang sengaja tersenyum manis di depan, tapi menatap sinis di belakang, karena bagi mereka, seorang pria miskin tidak pantas berada di dekat seorang CEO. Reno merasakan semua itu, tapi ia tidak membalas. Ia hanya menunduk, bekerja, dan fokus pada satu hal yang benar-benar penting, membuat Nadine pulih sepenuhnya. Setiap sore, setelah Nadine menyelesaikan rapat, mereka kembali ke ruang pribadi. Reno selalu menjaga jarak, selalu berhati-hati. Ia sadar, satu langkah salah bisa membuat semuanya runtuh. Bukan hanya dirinya, tapi juga Nadine. Namun Nadine, entah mengapa, justru semakin berani. Ia tidak lagi menutup diri seperti dulu. Ia belajar berjalan pelan-pelan. Ia berlatih berdiri lebih lama. Kadang ia jatuh, kadang ia hampir menyerah. Tapi setiap kali ia menoleh dan melihat Reno tetap ada di sana, ia seolah mendapat alasan untuk mencoba lagi. Suatu sore, ketika Nadine berhasil berjalan beberapa langkah tanpa tongkat, hanya dengan tangan Reno menahan pinggangnya, Nadine menangis lagi. Reno langsung panik. Sakit, Nadine menggeleng. Bukan sakit. Aku tidak percaya aku bisa sampai sejauh ini. Reno menelan ludah. Matanya juga memerah, tapi ia menahan. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang, yang selama ini ia bantu berdiri. Namun, tidak semua orang senang melihat Nadine bangkit. Maya, sekretaris pribadi Nadine, mulai bergerak seperti ular yang tidak terlihat. Ia tidak menyerang secara terang-terangan. Ia terlalu pintar untuk itu. Ia memilih cara yang lebih licik, cara yang membuat orang lain melakukan pekerjaannya. Maya mendekati keluarga besar Nadine dengan wajah prihatin, suara lembut seperti seorang wanita setia yang hanya ingin melindungi majikannya. Saya juga khawatir, Bu, katanya suatu malam kepada bibi tertua. Bu Nadine memang terlihat membaik, tapi saya takut dia terlalu percaya pada orang yang tidak tepat. Bibi tertua menyipitkan mata. Maksudmu Reno? Maya mengangguk pelan, seperti takut menyebut nama itu terlalu keras. Saya tidak ingin menuduh, tapi saya lihat dia sering sekali bersama Bu Nadine, dan Bu Nadine sekarang mulai membicarakan hal-hal yang tidak biasa, tentang menikah, tentang mengganti beberapa orang di perusahaan. Sepupu pria tertawa sinis. Ya pasti dia mau ambil harta. Maya menunduk seolah sedih. Saya hanya takut Bu Nadine sedang rapuh. Dan orang seperti Reno bisa saja memanfaatkan. Padahal Maya tahu satu hal yang sangat jelas. Nadine tidak rapuh lagi. Nadine sedang bangkit. Dan kebangkitan itu adalah ancaman besar bagi Maya, karena selama ini Maya punya akses, punya kuasa, punya pengaruh, karena Nadine lemah dan mudah diarahkan. Sekarang, kalau Nadine benar-benar pulih, Maya bisa kehilangan semuanya. Maka rencananya dimulai. Maya memerintahkan bagian keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV secara diam-diam. Ia tahu
Reno sering datang ke ruang pribadi Nadine. Maya tidak butuh bukti kotor, ia hanya butuh potongan gambar yang bisa ditafsirkan kotor oleh orang lain. Lalu, Maya menyiapkan jebakan berikutnya. Ia menyuruh seseorang meletakkan sebuah amplop coklat di laci meja Nadine, berisi uang tunai dalam jumlah besar dan beberapa dokumen yang terlihat seperti transaksi, bukan dokumen asli, tapi cukup meyakinkan bagi mata yang ingin percaya. Keesokan paginya, Maya datang dengan wajah panik, masuk ke ruang kerja Nadine seperti orang yang baru melihat bencana. "Bu Nadine, maaf, saya tidak tahu harus bilang bagaimana." Nadine menatapnya datar. "Ada apa?" Maya menelan ludah, pura-pura ragu. "Saya menemukan sesuatu yang mencurigakan di meja ibu. Saya takut ini ada hubungannya dengan Reno." Nadine membeku. Reno Maya mengeluarkan amplop itu perlahan, seolah sedang menunjukkan bom. "Ini ditemukan di laci ibu. Ada uang. Dan ada dokumen transaksi. Saya takut ini semacam suap atau pemerasan." Nadine menatap amplop itu, wajahnya memucat. Bukan karena percaya, tapi karena ia sadar. Ada orang yang sedang mencoba menghancurkan sesuatu yang baru saja ia bangun. Nadine mengangkat dagunya, panggil Reno. Beberapa menit kemudian, Reno masuk. Wajahnya masih polos, tidak tahu apa yang terjadi. Begitu ia melihat amplop di meja, ia langsung membeku. "Apa itu?" Nadine tidak langsung menjawab. Ia menatap Reno lama, seolah sedang membaca setiap detak di wajah pria itu. Lalu ia bertanya pelan, tapi tajam. "Reno, kamu pernah ambil uang dari meja aku, Reno, seperti disambar petir." "Tidak, Nadine, demi Tuhan tidak." Maya langsung menyela dengan suara manis. "Tapi rekaman CCTV menunjukkan kamu masuk ruangan ini beberapa kali saat ibu tidak ada." Reno menoleh cepat, wajahnya pucat. "Saya masuk karena saya diminta bersih-bersih, dan belakangan karena terapi. Tapi saya tidak pernah." Maya memotong lagi, lebih lembut, lebih beracun. "Reno, kalau kamu punya masalah uang, kamu bisa bicara baik-baik. Jangan seperti ini. Ini bisa menghancurkan reputasi Bu Nadine." Reno menggertakkan gigi, matanya merah. "Saya tidak melakukan itu. Saya tidak pernah menyentuh laci itu." Nadine tiba-tiba berdiri perlahan dari kursinya, masih dengan tongkat, namun tubuhnya tegak. Suaranya tenang, tapi membuat ruangan seperti membeku. "Maya, kamu bilang ada rekaman CCTV." Maya mengangguk cepat. "Ada, Bu. Saya bisa tunjukkan." Nadine menatapnya dingin. "Tunjukkan sekarang." Maya tersenyum kecil, merasa menang. Ia mengeluarkan tablet dan memutar potongan video. Video itu menunjukkan Reno masuk ruangan, berdiri dekat meja, lalu bergerak ke arah laci. Gambarnya tidak jelas. Sudut kameranya jauh. Tapi cukup untuk membuat orang yang membenci Reno berkata, "Itu bukti." Reno menatap layar itu, napasnya tercekat. Itu saya, tapi saya tidak buka laci. Saya hanya..." Nadine tidak menatap layar. Ia menatap Maya. "Berapa lama durasi videonya, Maya?" "Terdiam sepersekian detik." "Ini potongan yang relevan, Bu." Nadine menyipitkan mata. Aku tanya, "Berapa lama durasinya?" Maya menelan ludah. "Ada rekaman lengkap, tapi..." Nadine mengetuk tongkatnya ke lantai 1 kali. Keras, tegas. "Bawa rekaman lengkapnya." Maya mulai gugup. "Bu, ini sudah jelas." Nadine mendekat 1 langkah, wajahnya dingin seperti batu marmer. "Tidak ada yang jelas sebelum aku melihat semuanya." Untuk pertama kalinya, Maya merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan di depan Nadine. Takut, karena Nadine yang dulu bisa dibelokkan dengan kata-kata manis sudah tidak ada. Yang berdiri di sana adalah Nadine yang mulai kembali menjadi dirinya, yang sebenarnya wanita yang tidak mudah ditipu. Maya berusaha tersenyum, tapi bibirnya kaku. "Baik, Bu, saya akan minta keamanan." Ketika Maya keluar, Reno menunduk, bahunya bergetar. Ia tidak menangis, tapi rasa malu dan rasa sakit itu seperti menenggelamkannya. Seumur hidup ia dihina, tapi kali ini berbeda, karena yang dipertaruhkan bukan hanya harga diri. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan Nadine. Nadine memandangnya, suaranya turun, lebih lembut, tapi tetap tegas. "Reno, aku percaya kamu. Tapi mulai sekarang, hati-hati. Karena orang di sekeliling kita
Tidak semuanya ingin aku sembuh. Reno mengangkat kepala pelan. Matanya berkaca-kaca. Kenapa mereka tega? Nadine menatap keluar jendela, suaranya serak. Karena saat aku sembuh, mereka kehilangan kendali atas hidupku. Dan saat mereka kehilangan kendali, mereka akan melakukan apa saja. Di luar ruangan, Maya berjalan cepat, wajahnya tidak lagi manis. Matanya gelap, tangannya menggenggam ponsel. Rencana pertama gagal, tapi dia belum selesai. Hari itu juga, Nadine meminta kepala keamanan datang langsung ke ruang kerjanya. Suasananya tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Hanya mata Nadine yang dingin dan tajam, seperti orang yang baru sadar dirinya sedang dikepung dari dalam rumah sendiri. Ketika rekaman CCTV lengkap diputar, ruangan menjadi hening. Reno terlihat masuk, benar. Ia terlihat berdiri dekat meja, benar. Tapi setelah itu, jelas sekali ia tidak membuka laci. Ia hanya mengambil kain lap dari sisi meja, mengelap bagian atas, lalu berbalik pergi. Tidak ada gerakan mencurigakan. Tidak ada tangan masuk ke laci. Tidak ada apapun yang bisa disebut mencuri. Nadine menahan napas. Tangannya menggenggam tongkatnya kuat. Sementara itu, Maya yang berdiri di sudut ruangan mulai kehilangan warna di wajahnya. Senyum manisnya menguap. Matanya bergetar sebentar, lalu buru-buru ditundukkan. Nadine menatap layar, lalu menatap kepala keamanan. "Jadi?" tanya Nadine pelan. Tapi suaranya seperti pisau, siapa yang terakhir kali membuka laci itu sebelum amplop ini muncul. Kepala keamanan menelan ludah, terlihat ragu. Biasanya, yang punya akses ke ruangan ini hanya ibu dan sekretaris pribadi ibu. Nadine tidak menoleh ke Maya, tapi ruangan itu seolah berputar ke arah Maya tanpa perlu Nadine menggerakkan kepala. "Maya," ucap Nadine akhirnya, "tenang sekali, kamu bisa jelaskan. Kenapa kamu hanya menunjukkan potongan video, bukan rekaman lengkap?" Maya tersenyum kaku. "Bu, saya hanya ingin melindungi ibu. Saya takut." Nadine mengangkat tangan, menghentikan kalimat itu seperti menutup pintu. "Jangan pakai kata melindungi untuk menutupi niatmu." Maya tertelan. Ia mencoba berdiri tegak, tapi bahunya jelas menegang. "Bu Nadine, saya bersumpah saya tidak punya niat buruk. Saya hanya melihat sesuatu yang mencurigakan dan..." Nadine mencondongkan badan sedikit, matanya menyala. "Yang mencurigakan itu kamu." "Henning." Reno yang berdiri di sisi ruangan seperti patung, napasnya tersangkut di dada. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah. Tapi pada detik itu, ia justru merasa kosong. Karena ia tahu, fitnah tidak berhenti hanya karena satu rekaman terbukti. Fitnah punya 1000 wajah, 1000 cara untuk kembali. Nadine berdiri perlahan, tongkatnya menahan tubuhnya, tapi posturnya tegak. Ia berjalan beberapa langkah mendekati Maya. Jarak mereka dekat, dan aura Nadine sekarang tidak lagi seperti wanita lemah yang bisa dipermainkan. Ini aura seorang CEO yang akhirnya sadar. Orang terdekat pun bisa jadi musuh. "Mulai hari ini, Maya," ucap Nadine pelan, tapi setiap kata jatuh seperti palu. "Kamu tidak lagi punya akses ke ruang pribadiku. Semua dokumen penting diambil kembali. Dan kamu akan aku audit." Maya langsung panik. "Bu, jangan seperti itu. Saya sudah bekerja bertahun-tahun, saya setia. Saya..." Nadine menatapnya tanpa emosi. Setia tidak menjebak orang tak bersalah. Setia tidak menanam amplop di meja bosnya sendiri. Maya mencoba menahan air mata, tapi Nadine tidak terpengaruh. Air mata bagi Nadine sudah tidak lagi berarti. Karena ia terlalu lama menangis sendirian sampai tahu mana air mata yang jujur dan mana yang dipakai untuk memanipulasi. "Kepala keamanan," ucap Nadine, "mulai hari ini semua akses kartu Maya dibatasi. Dan saya ingin daftar siapa saja yang masuk ruangan saya selama 7 hari terakhir, jam demi jam." Kepala keamanan mengangguk cepat. "Baik, Bu." Maya menatap Reno sekejap. Pandangannya bukan lagi pura-pura prihatin. Itu tatapan tajam, penuh kebencian. Seolah ia berkata tanpa suara, "Kamu belum menang?" Reno menatap balik. Tapi hanya sebentar. Ia tidak ingin permainan itu. Ia hanya ingin Nadine sembuh. Itu saja. Setelah Maya keluar dengan langkah cepat, Nadine berdiri mematung beberapa detik,
seolah menahan sesuatu di dadanya. Lalu ia menoleh ke Reno, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, suaranya terdengar lelah. Sangat lelah. Aku minta maaf kamu harus menghadapi ini. Reno menggeleng pelan. Saya yang minta maaf Nadine, karena saya bikin kamu jadi sasaran omongan orang. Saya bikin kamu ribut sama keluarga kamu. Nadine tertawa kecil, tapi getir. Kamu tidak bikin apa-apa. Yang bikin ini terjadi adalah mereka yang tidak tahan melihat aku bangkit. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah menuju jendela. Di luar, langit mulai gelap. Cahaya kota menyala satu demi satu. Nadine menatap pantulan dirinya di kaca, lalu berkata, pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Aku sudah terlalu lama jadi korban. Sekarang aku harus jadi orang yang melindungi diriku sendiri. Reno mendekat sedikit, menjaga jarak hormat. Nadine, kalau kamu mau, saya bisa berhenti datang. Saya tidak mau kamu makin diserang. Nadine langsung menoleh. Tidak. Nada itu tegas, tanpa ragu. Nadine melangkah kembali ke arah Reno, lalu menatap mata pria itu. Di matanya ada sesuatu yang tulus, bukan sekadar tekad, tapi juga rasa takut kehilangan. Kalau kamu pergi, aku mungkin bisa kembali lemah, bukan karena tubuhku, tapi karena hatiku. Reno membeku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kata-kata itu membuat dadanya panas, seperti ada sesuatu yang ingin keluar, tapi ia menahannya karena ia tahu. Ia miskin. Ia tidak punya apa-apa. Ia tidak pantas berharap terlalu jauh. Nadine melihat kebingungan itu, lalu suaranya melunak. Reno, aku bukan anak kecil yang gampang ditipu. Aku tahu kamu tidak punya niat jahat. Dan aku tahu, kamu satu-satunya orang yang tidak memandang aku sebagai uang. Reno menunduk. Saya cuma melihat kamu sebagai manusia, Nadine. Kalimat itu membuat Nadine terdiam, seolah disentuh di tempat yang paling rapuh. Ia menelan ludah. Lalu, dengan suara sangat pelan, ia berkata sesuatu yang membuat Reno hampir tidak bisa bernapas. Aku sudah putuskan sesuatu, dan ini bukan emosi sesaat. Reno mengangkat kepala, jantungnya berdebar. Nadine menatapnya serius. Minggu depan, aku akan mengadakan rapat keluarga dan rapat direksi. Aku akan umumkan perubahan besar. Dan aku akan pastikan tidak ada lagi orang yang bisa menghinamu di rumah ini. Reno menelan ludah. Perubahan apa, Nadine? Nadine menarik napas. Aku akan mengangkat kamu sebagai pendamping rehabilitasiku secara resmi. Dan aku akan berikan kamu posisi di yayasan perusahaan. Bukan karena kasihan, tapi karena aku butuh kamu dekat. Dan aku percaya kamu. Reno pucat. Itu terlalu besar. Mereka pasti... Nadine memotong. Biarkan mereka. Lalu ia mendekat sedikit lagi. Begitu dekat sampai Reno bisa mendengar napasnya. Dan satu hal lagi, Reno. Kalau aku berhasil berjalan tanpa tongkat, aku akan memenuhi janji itu. Aku akan menikahimu. Reno seperti kehilangan suara. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada kata keluar. Di belakang pintu seseorang berdiri. Langkahnya tidak terdengar, tapi bayangannya jatuh di lantai. Maya. Ia baru saja kembali, diam-diam, dan mendengar kalimat terakhir itu. Wajahnya bukan lagi wajah sekretaris setia. Itu wajah seseorang yang baru saja melihat mimpinya hancur. Dan saat ia berbalik pergi, ia menggenggam ponselnya kuat-kuat. Kalau tidak bisa menjatuhkan Reno dengan fitnah, maka ia akan menjatuhkan Reno dengan cara yang lebih kejam. Cara yang membuat semua orang membenci Reno. Bahkan Nadine sendiri. Malam itu, Maya tidak langsung pulang. Ia duduk di mobilnya di parkiran bawah tanah, mesin mati, lampu mati, hanya layar ponselnya yang menyala di wajahnya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, karena marah, karena iri, karena ada sesuatu yang selama ini ia pegang erat, perlahan lepas dari genggamannya. Selama bertahun-tahun, ia hidup dari bayang-bayang Nadine. Ia tahu jadwal Nadine, ia tahu kelemahannya. Ia tahu cara menekan tombol yang tepat agar Nadine menuruti saran-sarannya. Dan ketika Nadine lumpuh, Maya merasa dirinya jadi orang paling penting di dunia prameswari. Ia menikmati tatapan hormat, menikmati akses ke uang dan dokumen, menikmati kuasa yang diam-diam tumbuh di tangannya. Tapi sekarang Nadine mulai berjalan, dan lebih buruk lagi, Nadine mulai percaya pada orang lain. Pada Reno.
Maya menatap layar ponselnya lama, lalu menghela napas pelan. Kalau Nadine semakin kuat, Maya akan selesai. Kalau Reno benar-benar menikah dengan Nadine, Maya bukan hanya kehilangan jabatan, ia akan kehilangan semua jalan menuju hidup mewah yang ia rencanakan. Maka malam itu, Maya memutuskan satu hal. Kalau ia tidak bisa menghentikan kesembuhan Nadine, ia akan menghentikan cinta yang jadi bahan bakarnya. Ia membuka kontak, lalu mengetik satu nama yang selama ini ia simpan untuk situasi darurat. Arga. Pagi berikutnya, di kantor, Reno mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan orang-orang tidak lagi hanya sinis. Ada yang seperti menahan tawa. Ada yang berbisik cepat, lalu menutup mulut saat ia mendekat. Bahkan satpam yang biasanya ramah, sekarang memandangnya seperti melihat orang asing yang membawa masalah. Reno menelan ludah, mencoba mengabaikan. Ia fokus pada Nadine. Ia yakin, selama Nadine percaya padanya, ia bisa bertahan. Tapi ia tidak tahu, pagi itu sebuah rumor sudah dilepas ke udara seperti gas beracun. Mulainya sederhana. Seseorang berkata pelan di pantry, Reno itu mantan penipu. Lalu orang lain menambahkan, dia pernah diusir dari kampung karena memperdaya perempuan kaya. Lalu rumor itu tumbuh, berubah bentuk, jadi semakin kejam, semakin meyakinkan seiring banyak mulut ikut menambah bumbu. Di grup chat karyawan, muncul tangkapan layar anonim yang menampilkan sebuah akun media sosial lama dengan foto mirip Reno, disertai tulisan yang seperti pengakuan bahwa ia pernah mengambil uang dari orang lain dengan cara licik. Tidak ada bukti jelas. Tapi di tempat kerja, orang jarang butuh bukti. Mereka hanya butuh sesuatu untuk dibicarakan. Reno tidak tahu apa-apa sampai siang ketika ia dipanggil oleh HR. Reno, ada laporan yang masuk tentang kamu, kata staf HR dengan wajah kaku. Kamu pernah punya catatan masalah sebelumnya? Reno terdiam. Keringat dingin turun di punggungnya. Catatan apa? Staf HR menatap laptopnya lalu menggeser layar sedikit. Ini. Ada yang kirimkan data. Ada foto. Ada nama yang sama. Ada tuduhan kamu pernah menipu. Reno menatap layar. Jantungnya seakan berhenti. Foto itu memang mirip dirinya, tapi kualitasnya buruk. Nama akunnya hampir sama. Dan yang paling kejam, ada sebuah video pendek yang memperlihatkan seorang pria berbaju lusuh, wajahnya tidak terlalu jelas, menerima amplop dari seseorang di pinggir jalan. Reno menelan ludah, itu bukan saya. Staf HR mengangkat bahu, seperti orang yang juga tidak ingin ikut campur. Kami hanya menjalankan prosedur. Kalau ini jadi besar, perusahaan bisa kena dampaknya. Apalagi sekarang kamu dekat dengan Bu Nadine. Reno keluar dari ruangan itu dengan kepala berputar. Langkahnya berat. Dunia terasa miring. Ia merasa seperti kembali menjadi Reno yang dulu. Reno yang diinjak tanpa kesempatan bicara. Dan tepat saat itu, Maya muncul di koridor. Wajahnya seolah prihatin. Reno, katanya lembut. Saya dengar kamu dipanggil HR. Kamu baik-baik saja. Reno menatapnya. Ada sesuatu dalam mata Maya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Senyum Maya manis, tapi di baliknya seperti ada pisau. Ini ulah kamu, Maya? Reno berbisik, suaranya menahan marah. Maya pura-pura kaget. Reno, jangan menuduh. Saya tidak punya waktu untuk hal seperti itu. Tapi matanya tidak berkedip. Dan di sanalah Reno tahu Maya sedang bermain. Reno langsung berjalan cepat menuju ruang kerja Nadine. Ia tidak ingin rumor itu sampai ke telinga Nadine melalui orang lain. Ia ingin menjelaskan sendiri. Namun ketika ia tiba, pintu ruang kerja Nadine tertutup, dan di depan pintu, 2 orang keamanan berdiri. Maaf Mas Reno, kata salah satunya pelan. Bu Nadine sedang rapat. Kami diminta untuk tidak mengizinkan siapapun masuk dulu. Reno membeku. Biasanya, ia selalu bisa masuk jika Nadine memanggilnya. Tapi sekarang, ada penghalang. Di dalam ruangan, rapat itu bukan rapat biasa. Maya duduk di ujung meja bersama beberapa anggota keluarga Nadine dan 2 orang dari direksi. Di layar besar, video pendek itu diputar. Foto-foto itu ditampilkan. Dan di tengah ruangan, Nadine duduk, tongkatnya bersandar di kursi, wajahnya tenang, tapi matanya seperti badai yang ditahan. Bibi tertua berbicara dengan nada menang. Kami sudah bilang dari awal. Orang itu tidak bersih. Sepupu pria menambahkan, dia mendekati kamu karena uang, karena status.
Kamu pikir pria seperti itu bisa menolongmu tanpa tujuan? Salah satu direksi berdehem. Bu Nadine, ini bisa jadi masalah reputasi. Kalau publik tahu seorang karyawan dengan isu penipuan berada dekat dengan CEO, dampaknya. Nadine mengangkat tangan. Hentikan. Aku belum dengar Reno bicara. Maya langsung menyelip. Suaranya lembut tapi menggigit. Bu, kita harus realistis. Bukti yang beredar cukup kuat. Dan saya menerima pesan dari seseorang yang mengaku korban Reno. Nadine menoleh tajam. Korban? Maya mengangguk lalu memutar rekaman suara. Suara wanita. Mengaku pernah ditipu, mengaku Reno meminjam uang lalu menghilang, mengaku Reno memanfaatkan belas kasihan. Nadine mendengarkan sampai selesai. Wajahnya tidak berubah, tapi jari-jarinya menggenggam ujung meja lebih kuat sampai buku-buku jarinya memucat. Begitu rekaman berhenti, Nadine bertanya satu kalimat, pelan tapi sangat menusuk. Siapa yang mengirim ini? Maya menelan ludah. Anonim, Bu. Tapi suaranya, Nadine memotong. Aku tanya, siapa yang mengirim? Maya tersenyum kaku. Nomornya tidak tersimpan, tapi saya bisa cari. Nadine mencondongkan badan. Cari sekarang dan panggil Reno. Suasana ruangan langsung berubah. Bibi tertua terlihat kesal. Sepupu pria menahan geram. Karena mereka berharap Nadine langsung memutuskan, langsung memotong Reno tanpa memberi ruang. Tapi Nadine bukan Nadine yang dulu. Beberapa menit kemudian, Reno masuk. Matanya merah, wajahnya pucat, tapi ia berdiri tegak. Ia menatap semua orang di ruangan itu, lalu matanya berhenti di Nadine. Ada luka di sana. Luka karena ia takut, Nadine akan ikut percaya. Nadine menatap Reno lama, lalu menunjuk kursi di seberangnya. Duduk. Reno duduk. Tenggorokannya kering. Nadine bertanya pelan. Reno, kamu kenal video ini? Reno menatap layar. Ia menggeleng cepat. Tidak, itu bukan saya. Bibi tertua mendengus. Semua penipu bilang begitu. Reno menelan ludah. Suaranya bergetar, tapi jujur. Nadine, saya tidak pernah menipu siapapun. Saya tidak pernah ambil uang orang. Saya tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan selain nama baik saya. Dan itu pun, selama ini sudah diinjak-injak. Maya menyela, seolah mengasihani. Tapi kenapa semua ini muncul tepat saat kamu dekat dengan Bu Nadine? Reno menoleh cepat ke Maya. Karena kamu yang memunculkannya. Maya pura-pura tersinggung. Reno, kamu semakin keterlaluan. Nadine mengetuk meja pelan, membuat semua suara berhenti. Matanya tetap pada Reno. Reno, katanya sangat pelan. Jawab pertanyaanku ini. Dulu, sebelum kamu kerja di sini, kamu pernah punya masalah yang membuat kamu pindah kota. Reno terdiam. Hening itu membuat bibi tertua langsung tersenyum seperti menang. Sepupu pria mulai tertawa kecil. Maya menatap Reno tanpa berkedip, seperti predator yang menunggu mangsa jatuh. Reno menunduk. Lalu ia berkata, suaranya serak. Saya pernah dituduh, Nadine. Nadine menahan napas. Reno melanjutkan, setiap kata seperti mengorek luka lama. Ayah saya tabib desa. Di kampung, ada orang kaya sakit. Ayah saya membantu. Orang itu sembuh sebentar, lalu meninggal karena penyakitnya sudah parah. Tapi keluarga orang itu marah. Mereka butuh kambing hitam. Mereka menuduh ayah saya. Menuduh kami menipu. Saya dipukuli, diusir. Saya lari ke kota. Saya kehilangan rumah. Saya kehilangan harga diri. Tapi saya tidak bersalah. Ruangan itu sunyi. Nadine menatap Reno, matanya berkaca-kaca. Karena untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa Reno bukan hanya pria miskin yang dihina. Ia pria yang sejak awal hidupnya sudah dilatih untuk bertahan dari kebencian orang tanpa bukti. Bibi tertua langsung memotong, nadanya tajam. Jadi, memang benar kamu punya catatan buruk. Reno menatap bibi itu, matanya merah. Catatan buruk bukan berarti bersalah. Maya menyelip lagi, halus tapi mematikan. Bu Nadine, lihat. Dia pintar bicara. Dia bisa memutarbalikkan emosi. Itulah ciri orang seperti itu. Nadine menoleh tajam ke Maya. Kamu cukup. Lalu Nadine berdiri perlahan. Tongkatnya tidak ia ambil dulu. Ia berdiri tanpa pegangan beberapa detik, cukup untuk membuat semua orang menahan napas.
Reno spontan bergerak, ingin menahan. Tapi Nadine mengangkat telapak tangan, menahan Reno agar tetap duduk. Nadine menatap semua orang di ruangan itu. Kalian ingin menjatuhkan dia, katanya tenang. Tapi kalian lupa satu hal. Dia yang membuat aku berdiri seperti ini. Sepupu pria tertawa sinis. Itu kalau dia benar-benar menyembuhkan kamu. Siapa tahu dia hanya memanipulasi, supaya kamu jatuh cinta. Nadine tersenyum kecil, tapi senyumnya dingin. Kalau dia mau memanipulasi, dia bisa minta uang, minta rumah, minta jabatan. Tapi yang dia lakukan, dia hanya datang dan menahan tubuhku saat aku jatuh. Bibi tertua berdiri. Nadine, kamu buta. Nadine menatapnya tajam. Tidak, aku baru bisa melihat. Lalu Nadine menoleh pada Reno, suaranya lebih lembut, namun tetap terdengar di seluruh ruangan. Reno, aku percaya kamu. Tapi aku juga tidak bodoh. Aku akan cari siapa yang menyebarkan ini. Dan ketika aku menemukan orangnya, aku akan pastikan dia menyesal. Maya menelan ludah. Untuk sesaat wajahnya tegang, karena Nadine barusan menyatakan perang. Setelah rapat bubar, Nadine memanggil Reno ke ruang pribadinya. Begitu pintu tertutup, semua topeng kekuatan Nadine jatuh sedikit. Ia duduk pelan, menghela napas, seperti seseorang yang baru saja menahan badai sendirian. Reno berdiri di depannya, suaranya pecah. Saya tidak mau kamu diserang lagi, karena saya Nadine. Nadine mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi penuh tekad. Aku diserang bukan karena kamu. Aku diserang karena aku akhirnya memilih hidupku sendiri. Reno menelan ludah. Tapi video itu, rumor itu, mereka akan terus. Nadine memotong pelan. Biarkan. Karena besok, kita akan membuat langkah yang tidak mereka duga. Reno menatapnya bingung. Langkah apa? Nadine mendekatkan tubuhnya sedikit. Suaranya seperti rahasia. Besok malam, kita akan lakukan latihan terakhir. Aku akan coba berjalan tanpa tongkat di depan semua orang. Dan setelah itu, aku akan umumkan pertunangan kita. Reno membeku. Nadine menatapnya, tegas. Mereka ingin membuatmu tampak seperti penipu. Maka kita akan berdiri di depan mereka dan menunjukkan bahwa aku memilihmu dengan sadar. Reno ingin bicara, tapi tiba-tiba ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kamu datang besok malam, kamu akan menyesal. Kami punya sesuatu yang bisa menghancurkanmu dalam 1 detik. Reno menatap layar itu, jantungnya tenggelam. Ia mengangkat mata ke Nadine, tapi ia tidak berani mengatakan apapun dulu. Karena ia tahu, ancaman seperti ini biasanya bukan gertakan. Dan di luar sana, Maya sedang tersenyum dalam gelap. Malam itu, Reno tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang kos sempitnya, menatap layar ponsel yang masih menyala. Pesan ancaman itu seperti bayangan hitam yang menempel di matanya. Kalau kamu datang besok malam, kamu akan menyesal. Kami punya sesuatu yang bisa menghancurkanmu dalam 1 detik. Reno menelan ludah berkali-kali. Ia mencoba berpikir logis, siapa yang punya waktu dan niat untuk melakukan ini selain Maya dan keluarga Nadine. Tapi, ancaman itu terasa terlalu pasti, terlalu dingin, seperti seseorang yang benar-benar sudah menyiapkan sesuatu. Di dalam kepalanya, ia melihat wajah Nadine saat berkata, "Aku akan umumkan pertunangan kita." Itu bukan sekadar kata-kata, itu tekad, itu keberanian. Itu cara Nadine berkata pada dunia, "Aku memilih hidupku sendiri." Dan justru karena itu, Reno takut. Ia takut langkah itu akan membuat Nadine semakin diserang. Ia takut jika sesuatu terjadi, Nadine akan hancur lagi, bukan hanya tubuhnya, tapi hatinya. Dan lebih dari semua itu, Reno takut kalau ia ternyata memang tidak cukup kuat untuk berdiri di samping seorang wanita seperti Nadine. Pagi datang terlalu cepat. Di kantor, suasana terasa tegang. Rumor tentang Reno belum padam, tapi kini bergeser menjadi rumor tentang apa yang akan dilakukan Nadine malam ini. Ada yang berkata Nadine akan membuat pengumuman besar. Ada yang berkata Nadine akan memecat banyak orang. Ada yang bahkan berkata Nadine akan menjual perusahaan. Semua orang menebak-nebak, dan ketidakpastian itu membuat orang-orang licik semakin gelisah. Nadine, di sisi lain, terlihat sangat tenang. Terlalu tenang, sampai banyak orang tidak berani menatapnya lama. Ia datang dengan setelan rapi, rambutnya disanggul elegan,
Wajahnya tegas seperti biasanya, tapi siapapun yang jeli bisa melihat satu hal. Ada bara dalam matanya. Sepanjang hari, Nadine dan Reno hampir tidak bicara. Bukan karena mereka marah, tapi karena mereka sepakat untuk tidak memberi celah bagi siapapun. Namun, setiap kali mata mereka bertemu sebentar, Reno melihat Nadine seperti memberi pesan tanpa suara, kita akan lewat ini. Sore menjelang, Nadine memanggil Reno ke ruang rehabilitasi pribadi di rumahnya. Kita latihan sekarang, katanya singkat. Reno mengangguk. Tangannya masih dingin. Di dalam tas kecilnya, ponsel itu terus bergetar, seolah ancaman itu masih hidup. Di ruang rehabilitasi, Nadine berdiri di depan cermin besar. Tongkatnya diletakkan di kursi, Reno berdiri di sampingnya, siap menahan pinggangnya kapan saja. Nadine menarik napas panjang. Kalau aku jatuh, jangan panik, ucapnya. Reno menatapnya. Saya selalu panik kalau kamu jatuh. Nadine tersenyum tipis. Itu berarti kamu peduli. Kalimat itu membuat Reno diam. Ia menelan ludah, lalu mengangguk. Nadine mulai melangkah. 1 langkah, lalu 2, lalu 3. Tubuhnya gemetar, tapi ia menguatkan rahangnya. Matanya fokus. Reno menahan dari samping, tidak terlalu kuat, hanya menjaga agar ia tidak jatuh. Dan untuk pertama kalinya, Nadine berjalan hampir sepanjang ruangan tanpa tongkat. Begitu ia sampai ujung, ia menutup mulutnya. Air mata muncul lagi. Ia menoleh ke Reno, napasnya berantakan. Aku bisa. Reno menahan emosinya. Iya, kamu bisa. Nadine memegang lengan Reno sebentar. Pegangan itu tidak keras, tapi terasa seperti ia menggenggam dunia. Lalu Nadine berkata pelan, "Malam ini, jangan tinggalkan aku." Reno menelan ludah. Ia ingin mengatakan tentang ancaman itu, tapi ia menahan. Ia tidak ingin merusak momen ini. Ia tidak ingin menaruh ketakutan di mata Nadine sebelum pertarungan dimulai. Malam itu, aula besar rumah Prameswari penuh orang. Keluarga besar Nadine hadir, direksi hadir, karyawan-karyawan penting hadir, bahkan beberapa kolega bisnis dan wartawan undangan juga datang. Semua menunggu, semua ingin melihat apa yang akan dilakukan Nadine. Lampu kristal menggantung megah, musik lembut mengalun. Tapi di bawah semua kemewahan itu, ada ketegangan yang terasa seperti kawat yang ditarik terlalu kencang. Reno berdiri di sisi panggung, mengenakan setelan sederhana yang dipinjamkan Nadine. Ia terlihat gagah, tapi matanya tetap menyimpan kecemasan. Di sudut aula, Maya berdiri dengan gaun rapi, wajahnya tersenyum manis, tapi matanya bergerak cepat, memantau semua sudut seperti orang yang sedang menghitung langkah terakhir. Nadine naik ke panggung dengan langkah pelan. Untuk pertama kalinya, ia naik tanpa kursi roda. Suasana aula langsung hening, seperti semua napas ditahan bersamaan. Nadine berdiri di depan mikrofon, ia tidak memegang tongkat. Tubuhnya masih sedikit gemetar, tapi ia berdiri. Dan ketika ia melangkah maju 1 langkah tanpa bantuan, ruangan meledak dengan tepuk tangan. Nadine menatap semua orang, menunggu tepuk tangan itu mereda. Lalu ia bicara. Suaranya tegas, jelas, penuh kendali. "Terima kasih sudah datang. Malam ini, saya tidak akan bicara tentang angka perusahaan. Saya tidak akan bicara tentang investasi. Saya ingin bicara tentang kehidupan saya." Beberapa orang saling menatap. Keluarga besar Nadine mulai gelisah. Nadine melanjutkan, suaranya semakin dalam. 7 tahun saya duduk di kursi roda. Saya kehilangan suami. Saya kehilangan harapan. Dan jujur, saya hampir kehilangan alasan untuk hidup. Suasana makin hening. Bahkan orang yang paling sinis pun terdiam. Nadine menelan ludah lalu berkata, "Di masa itu, banyak orang datang. Banyak yang mengaku peduli. Tapi hanya sedikit yang benar-benar tinggal." Ia menoleh sedikit ke arah Reno. Matanya melembut. Reno menahan napas, sampai seseorang yang tidak pernah saya lihat sebagai orang penting melakukan sesuatu yang mengubah hidup saya. Tepuk tangan kecil mulai terdengar lagi, tapi cepat mereda ketika Nadine mengangkat telapak tangan. Malam ini, saya ingin memperkenalkan orang yang membantu saya berdiri lagi. Nadine menatap Reno. Reno merasa kakinya hampir tidak kuat menahan. Ia melangkah ke panggung, pelan. Semua mata menatapnya. Ada yang terkejut, ada yang jijik, ada yang ingin tertawa.
Nadine berdiri di samping Reno, lalu memegang lengannya sebentar. Namanya Reno Saputra. Bisik-bisik mulai terdengar. Sepupu pria Nadine mendengus, bibi tertua menatap tajam. Maya tersenyum kecil, seolah sudah menunggu saat ini. Nadine melanjutkan, suaranya tenang, tapi seperti petir yang ditahan. Orang-orang bilang dia memanfaatkan saya. Orang-orang bilang dia penipu. Orang-orang bilang dia tidak pantas berdiri di sini. Nadine berhenti sebentar, lalu menatap seluruh aula. Saya akan jawab semua itu sekarang. Nadine mengangkat dagunya. Kalau dia penipu, maka saya ini bodoh. Tapi saya bukan bodoh. Saya CEO. Saya tahu apa yang saya lihat. Dan yang saya lihat adalah seorang pria yang menolong saya saat saya tidak bisa menolong diri saya sendiri. Tepuk tangan terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Tapi di antara tepuk tangan, ada tatapan penuh kebencian. Nadine menoleh pada Reno, lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengar. Reno, saya pernah janji pada kamu. Kalau saya bisa berjalan tanpa tongkat, saya akan menikah dengan kamu. Aula membeku. Seperti dunia berhenti berputar. Reno menatap Nadine, matanya membesar, napasnya tercekat. Ia tidak tahu apakah ia harus bahagia atau takut. Dan tepat saat itu, dari belakang aula, terdengar suara yang keras, memotong keheningan. Berhenti! Semua menoleh. Seorang pria tinggi dengan jas mahal berjalan masuk dengan langkah tegas. Wajahnya dingin, matanya tajam. Di belakangnya, 2 orang membawa map tebal dan sebuah tablet. Maya tersenyum tipis. Ini dia. Pria itu berdiri di depan panggung, menatap Nadine dengan penuh penilaian, lalu menatap Reno seperti melihat sampah. Namaku Arga. Aku pengacara keluarga Prameswari. Nadine menyipitkan mata. Arga? Kamu siapa? Berani masuk ke acaraku dan teriak begitu. Arga mengangkat tablet, lalu berkata keras, saya membawa bukti bahwa pria bernama Reno Saputra ini bukan penyelamat. Dia penipu. Dia pemeras. Dan dia punya hubungan dengan kematian suami Anda. Kalimat terakhir itu membuat semua orang tersentak. Nadine membeku. Bibirnya memucat. Reno seperti disambar listrik. Dunia berputar. Kematian suami Nadine adalah luka paling besar dalam hidupnya. Dan sekarang, seseorang berani menyeret namanya ke sana. Bibi tertua langsung berdiri. Wajahnya puas, aku bilang apa? Sepupu pria tertawa sinis. Hancurkan dia. Maya berdiri di belakang Arga. Wajahnya seolah sedih, tapi matanya berkilat. Arga melanjutkan, suaranya tenang tapi mematikan. 7 tahun lalu, suami Bu Nadine meninggal setelah kecelakaan. Tapi keluarga mencurigai ada sabotase, dan kami menemukan nama ini di laporan lama yang tidak pernah dibuka. Arga menampilkan sebuah dokumen di layar besar aula. Nama Reno Saputra muncul di sana sebagai saksi yang pernah berada dekat lokasi kecelakaan menurut catatan keamanan lama. Aula langsung ribut. Suara orang-orang naik seperti ombak. Semua mata menatap Reno dengan kebencian baru. Reno bergetar. Itu tidak benar. Saya tidak. Nadine menatap Reno, matanya kosong. Untuk pertama kalinya, Reno melihat sesuatu yang ia takutkan. Keraguan. Nadine berbisik, suaranya nyaris tidak terdengar di tengah ribut. Reno, ini apa? Reno menelan ludah, tubuhnya gemetar. Nadine, saya bersumpah saya tidak tahu apa-apa tentang suami kamu. Arga mengangkat tangan, menuntut perhatian. Dan bukan hanya itu. Kami juga punya bukti bahwa Reno pernah menggunakan identitas palsu dan dia mendekati Bu Nadine dengan rencana. Maya melangkah maju sedikit, suaranya bergetar pura-pura. Bu Nadine, saya tidak mau percaya juga. Tapi setelah saya selidiki, saya menemukan ini. Ia menyerahkan sebuah map ke Arga. Arga membukanya dan menunjukkan foto lama yang buram, memperlihatkan seorang pria muda yang memang sangat mirip Reno, berdiri dekat sebuah kendaraan yang ringsek. Foto itu bisa ditafsirkan macam-macam. Tapi di aula yang haus drama, foto itu terasa seperti hukuman mati. Reno menatap foto itu. Dunia seakan runtuh. Itu bukan saya. Atau itu saya, tapi ia tidak selesai bicara karena ia sendiri tidak tahu.
Foto itu buram. Tahun itu 7 tahun lalu, Reno masih di kampung, masih hidup dalam kekacauan setelah keluarganya dituduh. Tapi bagaimana namanya bisa muncul? Nadine mengangkat tangannya, menahan semua suara. Suaranya terdengar dingin, sangat dingin. Cukup. Semua diam. Nadine menatap Arga. Kamu mau apa? Arga tersenyum tipis. Saya ingin Bu Nadine berhenti mempermalukan keluarga. Batalkan pengumuman ini. Dan serahkan Reno kepada kami untuk diperiksa. Kalau tidak, besok semua media akan menulis bahwa CEO Prameswari menikahi tersangka pembunuhan suaminya sendiri. Kalimat itu membuat Nadine menggigil. Reno menatap Nadine, matanya memohon. Nadine, percaya aku. Nadine menatap Reno lama, terlalu lama. Lalu ia berkata pelan, suaranya pecah tapi berusaha tegar. Reno, aku butuh waktu. Kalimat itu seperti pisau terakhir. Reno merasa dunia gelap. Di bawah panggung, keluarga Nadine tersenyum puas. Maya menutup bibirnya agar tidak tertawa, karena untuk pertama kalinya, mereka berhasil memisahkan Nadine dan Reno. Dan malam itu, saat semua orang masih ribut, Reno melangkah mundur pelan. Ia turun dari panggung tanpa suara, tanpa perlawanan. Ia berjalan keluar aula seperti bayangan. Namun sebelum ia hilang di balik pintu, ia menoleh sekali lagi. Nadine masih berdiri di panggung, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap berdiri. Dan Reno berjanji dalam hati, kalau memang ada orang yang menanam namanya di luka terbesar Nadine, maka malam ini ia akan menemukan siapa pelakunya. Bahkan kalau ia harus melawan seluruh keluarga Prameswari. Malam itu, Reno menoleh sekali lagi, dan untuk pertama kalinya, Nadine tidak menatapnya sebagai penyelamat, tapi sebagai teka-teki yang bisa menghancurkan hidupnya.